saham dividen. Bayangin deh, tiap beberapa bulan sekali ada duit masuk ke rekening kamu langsung dari perusahaan-perusahaan raksasa. Ini bukan mimpi loh ya. Kalau ini emang tujuan finansial kamu, saham dividen itu jawabannya. Oke, kita mulai aja ya. Kita bakal ubah mimpi pasif income ini jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan bisa kamu ikutin. Jadi, apa sih saham dividen itu? Gampangnya gini deh, kamu itu ibaratnya ikut punya sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Nah, pas perusahaannya untung, kamu sebagai salah satu pemiliknya, ya kecipratan juga dong. Itulah yang namanya dividen. Kamu tanam modal, perusahaan yang kerja keras, kamu dibayar. Simple dan efektif banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Saham-saham yang bisa jadi mesin duit beneran dengan imbal hasil yang, wah, menggiurkan banget. Yap, kamu nggak salah lihat. Beneran ada loh saham yang nawarin dividen yield atau imbal hasil di atas 10% per tahun. Gila kan? Angka segini tuh gede banget. Apalagi kalau kamu emang lagi ngejar pemasukan rutin yang cepat dari investasi. Coba dilihat daftarnya. Ada PTBA, yieldnya bisa nyampe 15%. Terus ADRO bisa 12-14%. Angkanya fantastis banget. Tapi, coba deh perhatiin. Ada polanya nggak? Yup, mayoritas dari sektor batu bara dan komoditas. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini dia jawabannya. Yield segede gaban ini biasanya muncul pas harga komoditas di pasar global lagi bagus-bagusnya. Jadi, waktu harga batu bara meroket, keuntungan perusahaan juga ikut terbang. Ujung-ujungnya mereka jadi royal banget bagi-bagi dividen. Oke, selain mesin duit yang risikonya lumayan, ada juga nih kategori yang kita sebut fondasi aman dan stabil. Ini nih pilar penting buat portofolio jangka panjang kamu. Di sini isinya nama-nama yang pasti udah nggak asing lagi di telinga kita. Bank-bank raksasa. Ada BMRI dan BBRI dengan yield sekitar 9%, BNI sama BNGA di angka 8%. Bahkan BBCA yang kelihatannya yieldnya lebih kecil, cuma sekitar 3%, itu terkenal super stabil. Apalagi bank-bank BUMN ini, rekam jejaknya udah jelas banget konsisten bagi-bagi dividen tiap tahun. Nah, ini rangkumannya pas banget. Di satu sisi, ada komoditas si mesin duit. Yieldnya tinggi banget, tapi ya gitu, kayak roller coaster naik turun dan berisiko. Cocoknya buat main momentum jangka pendek. Di sisi lain, ada bank si fondasi stabil. Lebih aman, konsisten, pas banget buat investasi jangka panjang. Nah loh, jadi pilih yang mana nih? Eits, tahan dulu, tahan. Jangan keburu nafsu lihat angka gede. Soalnya imbal hasil tinggi itu belum tentu aman. Justru bisa jadi jebakan. Yuk kita bongkar apa itu jebakan dividen tinggi. Ini nih, poin paling krusial yang harus kamu ingat baik-baik. Jangan pernah silau cuma karena angka yieldnya tinggi. Serius, ini jebakan paling klasik yang sering banget bikin investor pemula kejeblos. Mungkin kamu sekarang mikir, loh kok bisa sih yield 15% dibilang nggak bagus? Masalahnya di mana coba? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget dan penting buat dijawab. Jadi ada beberapa alasan. Pertama, yield itu kan dihitung dari dividen dibagi harga saham. Nah, bisa aja yieldnya kelihatan tinggi karena harga sahamnya lagi anjlok, bukan karena perusahaannya sehat. Kedua, seperti yang udah kita bahas, sektor komoditas itu super fluktuatif. Bisa aja tahun ini mereka bagi dividen gede-gedean, tahun depan anjlok drastis. Makanya, penting banget buat ngecek laba perusahaannya itu konsisten atau cuma untung sesaat. Oke, kita udah tahu risikonya, sekarang kita bahas solusinya. Tenang aja, ada kok strategi cerdas buat nyeimbangin antara potensi cuan dan keamanan. Kuncinya itu simpel banget sebenarnya. Jangan cuma pilih salah satu. Strategi terbaik itu adalah menggabungkan keduanya. Jadi kita kombinasiin saham high yield yang berisiko sama saham yang lebih stabil. Kira-kira alokasinya bisa kayak gini. Setengah portofolio kamu, 50%, taruh di saham stabil kayak bank-bank tadi, ini buat fondasi biar aman. Terus, 30%-nya boleh deh masuk ke yang high yield kayak komoditas buat ngejar cash flow. Nah, sisanya yang 20% bisa kamu cari saham yang nawarin pertumbuhan sekaligus dividen juga. Seimbang kan? Dengan kombinasi kayak gini, kamu bisa dapat 3 hal sekaligus. Pertama, cash flow atau arus kas rutin dari saham high yield. Kedua, safety atau keamanan dari saham-saham stabil. Dan ketiga, growth alias potensi pertumbuhan dari saham pilihan. Ini baru namanya portofolio yang seimbang. Nah, sekarang balik lagi ke kamu. Tujuan utama kamu apa? Mau bangun income gede sekarang atau lebih fokus ke pertumbuhan jangka panjang? Coba deh pikirin baik-baik, pilihan ada di tanganmu. Yuk, mulai bangun portofolio dividen kamu hari ini dan wujudkan mimpi pasif income itu jadi nyata.